Melihat perkembangan di kuartal 2, lembaga-lembaga internasional menurunkan lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih buruk. Beberapa negara maju bahkan sudah diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif double digit. Lalu bagaimana kondisinya dengan Indonesia? Menurut David Sumual, Chief Economist Bank Sentral Asia, kondisi di Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara maju. Walau dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi negatif, tapi belum akan menjadi double digit. Pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemik sebenarnya hampir sama dengan negara-negara lain. Pasar finansial pulih jauh lebih cepat dibandingkan sektor real. Apakah akan mengikuti perbaikan di sektor finansial market? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Kalau kondisi sekarang memang banyak negara yang sudah melakukan relaksasi, baik itu PSBB maupun lockdown, ya, termasuk di negara-negara yang korbannya juga paling besar ya, di Eropa maupun di Amerika. Nah, ini sekarang ada dampak ikutan sebenarnya ke kinerja kebanyakan perusahaan pastinya di kuartal 2, kuartal 3 ini. Dan kita lihat resiliensi atau ketahanan masing-masing sektor, atau lebih spesifik lagi masing-masing perusahaan itu berbeda-beda ya. Dan saya pikir ada beberapa mungkin yang akan tidak bisa bertahan gitu ya menghadapi persoalan, terutama di negara-negara maju seperti di Amerika ada beberapa yang sudah bangkrut ya. Mereka mengajukan Chapter 11. Kalau sekarang saya lihat pengaruhnya ke Indonesia dari sisi jumlah dibandingkan negara-negara maju, saya belum dengar signifikan begitu ya. Jadi di sana itu memang angkanya itu jam ya, di Amerika maupun di Eropa banyak kita dengar. Tapi di Indonesia saya lihat memang pengaruh paling besar ini baru di sektor UKM. Jadi sudah lebih terfokus sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah itu sudah tepat, dia menyasar stimulus yang diberikan itu ke UMKM. Jadi kita tahu sendiri bank-bank juga banyak yang sudah menerima ya pengajuan restrukturisasi ya. Jadi bank-bank yang model bisnisnya mungkin fokusnya di UMKM itu tentu sekarang sibuk juga gitu karena banyak yang minta restru. Di bank-bank lain juga sama saya pikir. Dan pemerintah juga memfasilitasi kan dengan beberapa skema dan program dari pemerintah langsung untuk menjembatani persoalan ini gitu. Ya, pertumbuhannya bisa minus tapi masih single digit gitu ya. Seperti negara-negara lain, negara maju seperti Amerika dan Eropa yang kemungkinan bisa double digit beberapa negara Eropa. Karena kenapa ya? Karena mereka itu kebanyakan belanjanya itu penduduknya itu non-essential goods. Mungkin 70-80% itu non-essential. Sedangkan kita itu sebaliknya. Kita tuh 80% tuh kebutuhan pokok gitu ya. Ini kita bicara masyarakat secara keseluruhan ya, bukan hanya di perkotaan. Kita lihat kalau misalnya tidak ada second wave, terus juga nggak ada masalah eksternal lain ya, itu bisa masih positif antara 0-2%. Tapi kalau memburuk karena ada PSBB-nya ini, direlaksasi ini menyebabkan misalnya nanti terpaksa kita harus tutup lagi gitu ya, atau PSBB lagi, atau ada masalah eksternal tadi. Mungkin minusnya ya antara 0 bisa sampai terburuknya -5, yang moderatnya -2. Ya ini kan nggak tahu, ini kan masih bertarung kan. Bisa Trump lagi, kalau dalam kondisi sekarang sih kayaknya agak lemah popularitasnya. Kemarin ekonominya memburuk, ada demo dan rusuh di mana-mana, terus ada masalah rasial kemarin. Tapi nggak tahu kan ini bisa berbalik. Kalau dihitung-hitung kan popularitas itu juga turun naik. Untuk pasar di Amerika sih mereka suka Trump, karena mereka kan di sana kan dia potong pajak, terus dia coba revive ekonominya dengan stimulus ekonomi sekarang kan. Kalau dulu sebelum ada COVID kan dia juga relatively pro pasar gitu kan. Makanya bagus sih sebelum COVID ya. Ya pasar di sana bagus, ekonominya juga oke. Nah ini beradu program tadi kan.
antara Demokrat sama calon Demokrat sama calon Republik. Ya programnya gimana nanti tergantung juga program yang ditawarkan gimana dari kedua belah pihak gitu. Dan ini di tengah COVID dan orang mungkin ada yang nggak puas dengan penanganan pemerintah di sana karena macam-macam alasan ya. Ada juga yang dia hardliner gitu kan. Di seluruh dunia tuh ada bagian-bagian masyarakat yang hardliner mau apapun pemerintahnya. Kalau saya pikir sih tergantung kembali profil investornya gimana. Kalau dia termasuk yang risk taker gitu, dia bisa lihat opportunity kan. Sekarang banyak mau di berbagai sektor, mau di berbagai kelas aset pasti banyak opportunity. Ya banyak orang yang butuh uang karena mungkin kesulitan sekarang bisnisnya gitu kan, dan dia punya hard asset. Terus kalau di pasar modal ya pasti kan kita cari perusahaan yang earningnya itu tahan badai gitu. Mau seperti apapun udah terbukti, mau krisis 97, 2008 tetap oke, solid gitu ya. Balance sheet-nya solid, terus bisnis modelnya juga udah terbukti tahan badai tadi. Terus juga punya competitive advantage. Mungkin juga dalam kondisi sekarang kalau utangnya terlalu besar juga masalah kan. Mungkin kita cari kan yang low gearing kalau bahasa finansialnya. Tapi di sisi lain dia salesnya masih jalan, bisnisnya masih oke, walaupun mungkin turun ya, kan semuanya turun sekarang kan. Ya kelas aset sih saya pikir banyak yang masih menarik, gitu kan, yang harganya murah banyak. Komoditas itu oke, karena memang harganya dibandingkan saham valuasinya sekarang murah. Persoalannya sekarang ekonominya belum bangkit aja gitu. Jadi minyak apa semua itu kan murah. Terus aset kalau sekarang kan orang lebih prefer safe haven ya, US dollar, terus gold,